Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kram, kesemutan, dan juga kebas ya, yang terjadi pada wanita dan juga cara mengatasinya. Teman-teman pasti pernah merasakan kram, kesemutan, maupun kebas ya. Nah, jadi pasti semua orang pernah mengalami ini ya, baik pria maupun wanita, baik usia muda maupun usia tua ya, jadi nggak pilih-pilih. Nah, tapi di video ini kita akan fokus membahas penyebab kram pada wanita ya, kesemutan, kebas ya, gejala tiga ini. Nah, itu penyebabnya apa dan juga bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalau seandainya teman-teman mengalami kram, kemudian kalau mengalami kebas, begitu juga kalau seandainya teman-teman mengalami kesemutan, itu apa sih yang dilakukan untuk menghilangkannya? Silakan teman-teman tulis di komentar ya, sepanjang-panjangnya nggak apa-apa, kan gratis juga. Sebenarnya banyak penyebab yang bisa memicu timbulnya kram, kebas, kesemutan pada wanita, baik itu kebiasaan ataupun juga masalah kesehatan. Nah, diantaranya yang pertama adalah sering memakai high heel ya, sepatu hak tinggi. Pernah nggak teman-teman melihat laki-laki pakai high heel ya, ataupun hak tinggi? Kalau pernah, itu perlu dipertanyakan ya. Kalau wanita memang sering sekali saya melihat memakai sepatu hak tinggi ini ya, itu mungkin terlihat lebih elegan. Nah, tetapi tidak semua sepatu hak tinggi itu nyaman dipakai. Karena kan kalau seandainya memakai sepatu hak tinggi, itu kan posisi kaki itu seperti menjinjit ya. Nah, berarti jari-jari kaki yang menumpu berat badan. Nah, sedangkan tubuh kita itu tidak dirancang jari-jari kaki itu untuk menumpu berat badan itu dengan waktu yang lama ataupun terlalu lama. Nah, dengan posisi seperti itu, dengan kaki menjinjit ya, otomatis bagian kaki itu akan tegang ya, mulai dari tumit, kemudian betis juga akan bekerja lebih keras. Nah, itulah yang menyebabkan otot menjadi kaku, menjadi bekerja berlebihan ya, bisa membuat kesemutan dan juga kram otot. Apalagi ini pegawai kantoran ya, yang memakai sepatu hak tinggi untuk bekerja ya. Nah, ini lebih beresiko ya untuk mengalami kebas, kram maupun kesemutan. Yang kedua, membawa tas di satu sisi. Nah, jadi teman-teman, wanita ini makhluk yang spesial ya. Biasanya wanita itu banyak bawaannya. Di satu tas itu biasanya isinya lengkap ya, baik dompet, handphone, alat make up, ataupun botol minuman, apapun itu ya. Nah, kebanyakan model-model tas yang digunakan itu kan tas lempang ya, tas tangan maupun tas bahu. Nah, jarang wanita yang menggunakan tas ransel ya, karena itu kurang menarik, kurang enak dilihat. Nah, jadi kalau tasnya itu selempang, tas bahu maupun tas tangan kan ini lebih kekinian ya, karena itu yang lebih banyak beredar di pasaran, model-modelnya yang bagus. Kalau banyak teman-teman yang menggunakan tas selempang ataupun tas bahu dengan bawaan yang berat, ini bisa menyebabkan otot bagian belakang, otot punggung itu akan tegang. Nah, otot juga bisa menyebabkan kaku, nanti ke leher juga kaku, bisa menyebabkan kram di otot, kemudian juga bisa timbulnya kesemutan ya. Nah, bahkan nanti kalau tidur pun badan menjadi sakit-sakit semua, disebabkan karena bawaannya itu terlalu berat. Kemudian kalau menggunakan dalam waktu yang lama ya, tidak menutup kemungkinan juga akan teman-teman mengalami gejala kebas. Nah, jadi memang perlu diperhatikan lagi ya barang bawaan teman-teman. Yang ketiga, bersih-bersih rumah. Nah, jadi pada wanita yang melakukan kegiatan bersih-bersih rumah, ini kan banyak ya. Mulai dari berdiri, jongkok, ya menunduk, tergantung dari kegiatan yang dilakukannya. Misalkan menyapu, menyetrika, jongkok membersihkan area bawah ataupun menyikat kamar mandi. Nah, kegiatan ini akan menimbulkan otot menjadi lebih tegang. Otot bisa kram ya. Kemudian jongkok yang terlalu lama ini bisa menyebabkan kesemutan pada wanita. Nah, jadi kegiatan ini
memang hampir mirip dengan olahraga karena dilakukan terus-menerus dan bisa menyebabkan otot kelelahan, dehidrasi, dan juga otot menjadi tegang. Nah, inilah kegiatan ataupun aktivitas yang bisa menimbulkan kebas, kram, maupun kesemutan pada wanita. Nah, kegiatan ini tergantung ya dari apa yang dikerjakan dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Apalagi kalau seandainya membersihkan langit-langit ya. Itu biasanya kan sambil menjinjit ya, menyuci pakaian ya, jongkok terlalu lama ya, menyikat kamar mandi yang seperti saya jelaskan tadi. Ya tergantung ya kegiatannya mulai dari berdiri, menunduk maupun jongkok. Yang keempat, ibu hamil. Nah, jadi memang ya yang pernah hamil pasti tahu ya rasanya bagaimana. Karena wanita hamil itu kan ada membawa bayi ya. Kemudian juga berat badan yang semakin bertambah ya. Selain bayi, berat badan juga semakin bertambah. Jadi bagian bawah kaki khususnya itu menopang berat badan tubuh secara berlebihan ataupun lebih daripada yang biasanya. Nah, jadi tidak heran wanita hamil itu mengalami kram, kemudian juga kesemutan. Nah, kemudian wanita hamil juga bukan karena hanya itu saja mengalami gejala tersebut. Biasanya juga karena kurangnya olahraga dan juga melemasnya otot-otot. Biasanya ibu hamil juga mengalami kekurangan mineral, baik natrium, kalium, maupun magnesium. Nah, jadi penyebab itulah yang menyebabkan wanita hamil sering mengalami gejala kram maupun kesemutan. Yang kelima itu menopause. Nah, jadi bagi wanita menopause ini merupakan hal yang alami, hal yang wajar, yang pasti terjadi, tetapi tiap orang itu berbeda ya. Usianya tidak mesti sama untuk mengalami menopause. Jadi menopause ini adalah di mana siklus menstruasi wanita itu benar-benar berhenti. Jadi wanita tidak mengalami menstruasi lagi setelah memasuki masa menopause. Nah, jadi teman-teman yang sudah menopause ini akan lebih cenderung dan berpotensi mengalami kram, kebas, dan kesemutan. Kok bisa seperti itu, Dok? Ya, karena saat memasuki menopause ya, hormon kewanitaan khususnya hormon estrogen itu akan menurun. Nah, menurunnya hormon estrogen ini ya mempengaruhi kesehatan saraf teman-teman. Jadi teman-teman akan lebih berisiko mengalami kram, kesemutan maupun kebas. Pasti teman-teman yang mengalami keluhan ataupun gejala kram, kebas, kesemutan ini untuk melakukan aktivitas sehari-hari jadi terganggu ataupun terhambat. Nah, jadi ada cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah ya untuk mengatasi gejala kram, kebas, dan kesemutan ini ya. Di antaranya yang pertama minum vitamin untuk kram, kebas, dan kesemutan. Nah, jadi vitamin ini bisa membantu ya untuk mengurangi gejala yang sering teman-teman alami ini. Nah, vitaminnya itu termasuk vitamin yang neurotropik, misalkan vitamin B1, B6, B12. Nah, jadi vitamin-vitamin ini untuk membantu mengatasi keluhan teman-teman. Dan juga teman-teman bisa mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin-vitamin tersebut. Nah, ini merupakan cara ataupun salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Nah, kalau seandainya teman-teman rajin mengkonsumsi vitamin ini ya, ini yang diharapkan kesehatan saraf menjadi lebih baik. Kalau kesehatan saraf lebih baik, ini keluhan kram, kebas maupun kesemutan juga akan berkurang ataupun teratasi. Nah, kalau keluhan ini teratasi ya, aktivitas sehari-hari teman-teman ya, itu jadi tidak terhambat dan tidak terganggu lagi. Yang kedua, meregangkan otot. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya mengalami gejala tersebut ya, itu memang lakukanlah peregangan otot ya. Peregangan otot ataupun stretching ini bisa teman-teman lakukan. Misalkan untuk peregangan otot betis, kaki dengan cara meluruskan, kemudian juga menarik bagian kaki ke arah lutut ya, ataupun dengan menggerakkan tangan. Nah, jadi apalagi kalau seandainya teman-teman banyak duduk. Nah, ini perlu untuk melakukan peregangan otot ya, supaya ototnya tidak kram, tidak kejang. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Kalau misalkan duduk 1 jam, itu lakukanlah peregangan. Duduk 2 jam, lakukan peregangan ya. Jadi, keluhan-keluhan ini bisa teratasi. Yang ketiga, mengompres. Nah, jadi teman-teman saat mengalami keluhan ataupun gejala kram, kebas, kesemutan, teman-teman bisa mengompres dengan
handuk ya yang telah dibasahi dengan air hangat. Nah, jadi dikompres dengan air hangat ataupun misalkan teman-teman bisa mandi menggunakan air hangat. Nah, jadi supaya otot-otot dan tubuh menjadi lebih rileks. Nah, kalau seandainya teman-teman mengompres dengan air dingin bagaimana? Itu bisa juga ya, tapi lebih bagus dilakukan pemijatan di area tersebut supaya keluhan kram, kebas, dan kesemutan itu bisa teratasi. Yang keempat, cukup istirahat. Nah, jadi memang teman-teman waktu istirahat sangat penting ya untuk tubuh lebih rileks, untuk mengistirahatkan tubuh yang telah bekerja seharian ya. Jadi jangan dianggap remeh dengan tidak istirahat cukup ataupun kurang tidur, sering begadang. Nah, dengan teman-teman cukup istirahat ya, yang diharapkan tubuh untuk keesokan harinya lebih siap melakukan aktivitas ketimbang tubuh teman-teman tidak istirahat sama sekali. Dok, saya sudah minum vitamin, kemudian juga sudah mengompres dan juga sudah melakukan peregangan otot. Nah, ini tidak akan maksimal hasilnya kalau memang teman-teman kurang istirahat. Jadi keempat ini lakukanlah dengan lengkap ya. Minum vitamin iya, kompres iya, peregangan otot iya, dan yang paling penting istirahat cukup. Nah, jadi jangan dipisah-pisah. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang penyebab kesemutan, kebas, maupun kram yang terjadi pada wanita ya, aktivitas-aktivitas yang ditimbulkan maupun kegiatan-kegiatan kebiasaan yang sering dilakukan oleh wanita. Nah, kemudian untuk cara mengatasinya juga sudah saya jelaskan tadi, mulai dari mengkonsumsi vitamin, melakukan peregangan, kompres, dan juga cukup istirahat. Nah, semoga teman-teman bisa terbantu dengan informasi ini. Jika teman-teman belum paham, silakan diulangi saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-share kemana saja media sosial sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan tulis di komentar tanggapan, pertanyaan maupun cerita teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.